Halo, perkenalkan, nama saya Rahel Golda Melanda dengan NIM 4101421003. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif menggunakan aplikasi GeoGebra, dan setelah itu kita akan mengupasnya dengan pembahasan dari pembuktian tersebut. Oke, kita langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Aplikasi GeoGebra ini kita dapatkan dari Google bisa. Nanti tampilannya seperti ini. Misal kita punya fungsi negatif 4x ditambah 7. Lalu kita enter. Gambar grafiknya yang garis biru ini, garisnya warnanya biru. Kita dapat lihat bahwa di sini di titik X-nya ada 1,8, di titik Y-nya 7. Maka dia memiliki tepat satu pasangan, yaitu di titik X 1,8 dan di Y 7. Jika suatu fungsi memiliki tepat satu pasangan, itu disebut fungsi injektif. Oleh karena itu, fungsi fx ini termasuk fungsi injektif. Selain itu, kita dapat lihat dari gambar ini, dia dikatakan juga fungsi surjektif. Kenapa? Karena di bagian Y positif atau yang Y bagian atas ini, dengan Y bagian bawah atau yang bagian negatif ini, dia memiliki lebih dari satu pasangan, sehingga dikatakan suatu fungsi surjektif. Jika suatu fungsi itu termasuk injektif, surjektif, maka dia adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang di dalamnya ada fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi, fungsi fx sama dengan negatif 4x ditambah 7 ini adalah fungsi bijektif. Untuk lebih memahami lebih lanjut, saya mempunyai fungsi 4x kuadrat ditambah 3. Kita enter. Grafiknya itu yang garis warna oranye. Di sini kita dapat lihat bahwa dia tidak memiliki tepat satu pasangan, tetapi lebih. Kalau tepat satu pasangan dia disebut injektif, berarti ini kan lebih, tidak tepat satu pasangan. Berarti ini adalah tidak injektif, fungsi tidak injektif. Kalau yang injektif itu kan seperti yang fx, fungsi fx yang negatif 4x tambah 7. Dia memiliki tepat satu pasangan, yaitu di 1,8 di titik X-nya, di titik Y-nya dia 7. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan pembuktian dari dua fungsi grafik tersebut. Kita lihat pembahasannya. Pembuktian fungsinya. Di sini kita akan membahas tentang pembuktian fungsi. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan negatif 4x ditambah 7. Penyelesaiannya, ambil sebarang x1, x2 dengan anggota bilangan real dengan x1 tidak sama dengan x2. Akan dibuktikan fx1 tidak sama dengan fx2 menurut definisi dari fungsi injektif. Jelas,
bahwa 4x1 ini tidak sama dengan 4x2. Maka negatif 4x1 tidak sama dengan negatif 4x2. Negatif 4x1 ditambah 7 tidak sama dengan negatif 4x2 ditambah 7. Jadi, fx1 tidak sama dengan fx2. Sehingga terbukti bahwa fx yaitu negatif 4x ditambah 7 adalah fungsi injektif. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi fx itu juga termasuk fungsi surjektif. Ambil sebarang y anggota bilangan real, pilih x kurang dari sama dengan bilangan real, dengan x-nya itu y dikurangi 7 dibagi negatif 4. Jelas bahwa fx itu negatif 4 dikali y dikurangi 7 dibagi negatif 4. Ini itu dari x-nya. Fungsinya itu kan negatif 4x ditambah 7 yang ini. X-nya diganti dengan y min 7 dibagi negatif 4. Terus ditambah 7. Negatif 4 dikali negatif dibagi negatif 4 itu kan 1. 1 dikali y dikurangi 7 ditambah 7. Negatif 7 ditambah 7 kan hasilnya 0. Berarti tinggal y. Fx ini sama dengan y. Itu kan terbukti ya kan? Berarti terbukti bahwa fx adalah fungsi surjektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa x yaitu negatif 4x ditambah 7 adalah fungsi bijektif. Kenapa? Karena termasuk fungsi injektif dan termasuk juga fungsi surjektif. Selanjutnya kita akan membahas fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3. Ambil sebarang x1, x2, anggota bilangan real dengan x1 tidak sama dengan x2. Akan dibuktikan bahwa fx1 ini sama dengan fx2. Menurut definisi fungsi injektif, itu dikatakan bahwa f bukan fungsi satu-satu atau injektif jika dan hanya jika untuk setiap x1, x2 anggota bilangan A dengan x1 ini tidak sama dengan x2, tetapi fx1 itu sama dengan fx2. Kalau dia itu fungsi injektif kan x1 tidak sama dengan x2 dan fx1 tidak sama dengan fx2. Tetapi ini bukan fungsi injektif, maka ada perbedaannya. Di x1 sama dengan x2, tetapi fx1 sama dengan fx2. Selanjutnya, kan ini fx1 sama dengan fx2. 4 dikali x1 kuadrat ditambah 3 sama dengan 4x2 kuadrat ditambah 3. 4 di ruas kiri sama di ruas kanan ini habis karena 4 dibagi 4 itu kan 1. Terus tinggal x1 kuadrat ditambah 3 sama dengan x2 kuadrat ditambah 3. Kita pindahkan yang ada variabel x ini di sebelah kiri, sedangkan bilangan 3 ini di sebelah kanan. Jadi, x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat sama dengan 3 dikurangi 3. x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat sama dengan 0. x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat ini kita faktorkan. Maka x1
dikurangi X2 dikali kurung X1 ditambah X2 sama dengan 0. Ini kalau kita jabarkan kan berarti X1 dikali X1 berarti X1 kuadrat. X1 dikali X2 berarti X1 X2. Negatif X2 dikali X1 berarti negatif X1 X2. Negatif X2 dikali X2 berarti kan X2 kuadrat. Maka X1 kuadrat ditambah X1 X2 dikurangi X1 X2 dikurangi X2 kuadrat, itu kan yang tengahnya X1 X2 dikurangi X1 X2 kan habis, maka sisanya kan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, seperti yang persamaan yang di atas ini. Kita sama dengan K0 yang sudah kita faktorkan, yaitu X1 sama dengan X2 atau X1 tidak sama dengan X2. Ini kok bisa tidak sama dengan? Karena X1 ditambah X2 sama dengan 0, X2-nya pindah ke ruas kanan, maka X1 sama dengan negatif X2. Kan tidak sama, maka penyelesaiannya adalah X1 tidak sama dengan X2. X1 sama dengan X2 ini tidak memenuhi, karena berdasarkan definisi yang sebelumnya itu, dia termasuk bukan injektif kalau X1 tidak sama dengan X2. Karena ini X1 sama dengan X2, berarti tidak memenuhi. Sedangkan yang X1 tidak sama dengan X2, dia memenuhi penyelesaiannya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3 ini bukan merupakan fungsi injektif. Terbukti ya? Ya. Jadi begitu penjelasan bagaimana cara menentukan fungsi injektif, fungsi surjektif ataupun bijektif menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu dengan menggambarkan grafiknya kita dapat lihat bahwa ini itu disebut apakah surjektif, apakah injektif ataupun bijektif. Setelah itu kita membahas pembuktiannya secara matematik seperti yang ini PPT ini. Begitu. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.